Hai semuanya, membangun dan menjaga kesehatan mental bukanlah sesuatu yang instan. Sebaliknya, ini adalah sebuah proses yang butuh pemeliharaan rutin, sama seperti kita merawat mobil atau rumah. Kalau kita biarkan begitu saja, lama-lama akan ada kerusakan di sana-sini. Kalau di mobil, mungkin banyak kempes atau olinya kering. Kalau di rumah, mungkin atapnya bocor atau catnya mengelupas. Nah, di dalam diri kita, kalau mental kita tidak dirawat, bisa muncul masalah-masalah kecil yang kalau dibiarkan akan jadi besar. Stres berlebih, kecemasan yang tak terkontrol, hingga depresi. Pentingnya kita memahami bahwa kesehatan mental itu bukan cuma tentang tidak sakit, melainkan tentang bagaimana kita bisa berfungsi optimal, merasa bahagia, dan menghadapi tantangan hidup dengan tangguh. Ini bukan hal yang tabu atau aneh, melainkan sebuah kebutuhan dasar setiap manusia. Cara melakukan maintenance rutin mental itu tidak serumit yang dibayangkan. Salah satu langkah paling dasar adalah menyadari dan menerima emosi kita. Seringkali kita merasa tidak nyaman dengan emosi negatif, seperti sedih, marah, atau kecewa, lalu berusaha menyembunyikan atau menolaknya. Padahal, emosi ini adalah bagian alami dari hidup. Menolak emosi itu seperti menahan napas. Lama-lama, kita akan kehabisan oksigen. Coba deh, sesekali biarkan diri kita merasakan emosi itu sepenuhnya tanpa menghakimi. Kalau sedih, ya sudah, sedih saja. Kalau marah, ya sudah, marah saja, asalkan tidak melukai orang lain. Setelah kita merasakannya, barulah kita bisa memprosesnya dan mencari cara untuk mengelolanya. Ini adalah bagian dari self-awareness, kemampuan untuk mengenali diri kita sendiri. Tanpa kesadaran ini, kita sulit sekali untuk melakukan perbaikan. Selain itu, penting juga untuk menjaga keseimbangan hidup. Di zaman serba cepat ini, kita seringkali terjebak dalam rutinitas yang monoton dan melelahkan. Kerja terus-terusan, begadang, kurang istirahat. Fisik kita mungkin kuat, tapi mental kita bisa kewalahan. Coba deh, sempatkan waktu untuk melakukan hal-hal yang kita suka. Ini bukan pemborosan, melainkan investasi. Jalan-jalan santai, nonton film, membaca buku, dengerin musik, atau bahkan cuma duduk di kafe sambil menikmati kopi. Kegiatan-kegiatan kecil yang menyenangkan ini bisa jadi charger buat mental kita. Mengisi ulang energi itu penting agar kita tidak kehabisan bensin di tengah jalan. Kalau kita terus-terusan memaksakan diri, bisa jadi mental kita kelelahan dan dampaknya bisa kemana-mana. Mulai dari gampang emosi, sulit konsentrasi, sampai sakit fisik. Kita juga perlu menjaga hubungan baik dengan orang-orang di sekitar kita. Manusia adalah makhluk sosial. Kita butuh berinteraksi, berbagi cerita, dan merasa terhubung. Seringkali, saat kita sedang dalam masalah, kita cenderung menjauh dan mengisolasi diri. Padahal, justru di saat seperti itulah kita butuh dukungan. Coba deh, ngobrol sama teman yang kita percaya, atau cerita ke keluarga. Kadang cuma dengan cerita aja beban yang kita rasakan bisa sedikit berkurang. Mendengarkan cerita orang lain juga bisa jadi cara untuk melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda. Tapi perlu diingat, pilih-pilih juga siapa yang kita ajak cerita. Cari orang yang bisa memberikan dukungan positif, bukan malah menghakimi atau memperkeruh suasana. Kualitas hubungan lebih penting daripada kuantitas. Tidak kalah pentingnya adalah mengatur ekspektasi. Kita hidup di era media sosial, di mana kita sering melihat hidup orang lain yang seolah-olah sempurna. Mereka selalu liburan, punya pekerjaan bagus, badan ideal, dan hubungan yang romantis. Tanpa sadar, kita membanding-bandingkan hidup kita dengan hidup mereka, dan ini bisa jadi pemicu kecemasan dan rasa tidak cukup. Padahal, yang kita lihat di media sosial itu hanyalah potongan-potongan terbaik dari hidup mereka. Di balik foto-foto indah itu, mereka juga punya masalah kok. Penting untuk kita ingat, standar kebahagiaan setiap orang itu beda-beda. Fokus saja pada hidup kita sendiri, pada hal-hal yang bisa kita kontrol dan bersyukur atas apa yang sudah kita punya. Belajar untuk bersyukur itu seperti menanam bunga di taman hati kita. Semakin banyak kita bersyukur, semakin indah taman itu. Lalu, bagaimana dengan rutinitas sehari-hari? Kita sering menganggap remeh hal-hal kecil seperti tidur yang cukup, makan teratur, dan olahraga. Padahal, ini adalah fondasi dari kesehatan mental yang kuat. Kurang tidur bisa membuat kita gampang emosi, sulit fokus, dan jadi gampang stres. Makanan yang kita konsumsi juga mempengaruhi mood kita. Coba deh, perhatikan setelah makan makanan yang sehat,
tubuh kita akan terasa lebih berenergi dan pikiran lebih jernih dibanding setelah makan junk food. Olahraga juga punya efek yang luar biasa. Ketika kita berolahraga, tubuh kita melepaskan hormon endorfin yang bisa membuat kita merasa lebih bahagia dan mengurangi stres. Tidak perlu olahraga yang berat-berat. Jalan kaki 30 menit sehari pun sudah cukup. Kunci dari semua ini adalah konsistensi, bukan intensitas. Menjaga batasan juga menjadi salah satu bentuk perawatan mental yang sering dilupakan. Kita sering merasa tidak enak untuk menolak permintaan orang lain, padahal kita sendiri sedang tidak sanggup. Kita takut dianggap egois atau tidak peduli. Padahal, mengatakan tidak untuk hal-hal yang tidak bisa kita lakukan adalah bentuk self-care yang paling penting. Kita punya hak untuk memprioritaskan diri kita sendiri. Batasan ini juga berlaku dalam hal pekerjaan. Jangan sampai kita terus-terusan bekerja di luar jam kantor sampai lupa waktu istirahat dan berkumpul dengan keluarga. Atur batas yang jelas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Begitu juga dengan interaksi di media sosial. Tidak ada salahnya mematikan notifikasi atau bahkan beristirahat sejenak dari media sosial kalau kita merasa terlalu banyak terpapar hal-hal negatif. Belajar hal baru juga bisa jadi cara yang efektif untuk menjaga mental tetap segar. Otak kita sama seperti motor, kalau tidak dilatih bisa jadi tumpul. Belajar bahasa baru, main alat musik, atau sekedar baca buku yang topiknya di luar zona nyaman kita bisa jadi stimulasi yang bagus. Hal ini tidak hanya menambah wawasan tapi juga bisa memberikan kita rasa pencapaian. Ketika kita berhasil menguasai sesuatu yang baru, ada rasa puas dan bangga yang bisa meningkatkan kepercayaan diri. Proses belajar itu sendiri juga bisa jadi cara untuk melupakan sejenak masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Penting juga untuk meluangkan waktu sendirian atau yang sering disebut me time. Banyak orang mengira sendirian itu sama dengan kesepian, padahal enggak. Sendirian adalah kesempatan untuk kita mendengarkan diri kita sendiri tanpa distraksi dari orang lain. Gunakan waktu ini untuk merenung, menulis jurnal, atau sekedar bersantai tanpa melakukan apa-apa. Jurnal bisa jadi alat yang sangat ampuh untuk maintenance mental. Menuliskan apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita syukuri bisa membantu kita memproses emosi dan melihat masalah dari perspektif yang lebih jelas. Ini juga bisa jadi cara untuk melacak pola-pola emosi kita dari waktu ke waktu. Pada akhirnya, maintenance rutin mental itu adalah tentang membangun fondasi yang kuat untuk diri kita sendiri. Ini bukan hanya dilakukan saat kita sedang bermasalah, tapi harus jadi kebiasaan sehari-hari. Anggap saja ini sebagai asuransi diri kita. Kita tidak tahu kapan akan ada badai, tapi kita bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Dengan melakukan pemeliharaan ini secara konsisten, kita akan menjadi pribadi yang lebih tangguh, lebih bahagia, dan lebih siap menghadapi segala tantangan hidup. Mungkin kelihatannya sepele, tapi dampaknya luar biasa besar. Jadi, mari kita mulai dari hari ini. Rawat mental kita sama seperti kita merawat hal-hal lain yang berharga dalam hidup kita. Karena mental yang sehat adalah kunci untuk hidup yang berkualitas. Terkadang, kita juga perlu menyadari bahwa ada kalanya kita tidak bisa melakukan ini sendirian. Sama seperti mobil yang rusak barak dan butuh bantuan mekanik, ada kalanya mental kita juga butuh bantuan profesional. Berkonsultasi dengan psikolog atau terapis bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda keberanian dan kebijaksanaan. Mereka adalah ahli yang bisa memberikan alat dan strategi yang kita butuhkan untuk mengatasi masalah yang mungkin terlalu berat untuk kita pikul sendiri. Jangan ragu untuk mencari bantuan jika kita merasa kewalahan. Itu adalah bagian dari proses perawatan diri yang paling penting. Karena pada akhirnya, semua ini tentang bagaimana kita mencintai dan menghargai diri kita dengan segala kelebihan dan kekurangan kita. Dan mencintai diri sendiri adalah langkah pertama dan paling utama dalam melakukan maintenance rutin mental.